Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pemandu Perjalanan Wisata bersama saya, Indah Permatasari. Pernahkah kalian mendengar kata pramuwisata atau pemandu wisata? Siapa itu pemandu wisata? Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih mengenal istilah guide daripada pemandu wisata maupun pramuwisata. Guide ini sering diartikan dengan orang yang dekat dengan turis atau dikaitkan dengan orang bule atau juga orang yang dekat dengan wisatawan. Namun siapa itu guide atau pemandu wisata? Pramuwisata, pemandu wisata, atau guide adalah seseorang yang menemani, memberikan informasi dan bimbingan serta saran kepada wisatawan dalam melakukan aktivitas wisatanya. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain adalah mengunjungi objek dan atraksi wisata, berbelanja, makan di restoran, dan aktivitas-aktivitas wisata lainnya. Untuk itu, dia juga mendapatkan imbalan tertentu atas jasanya. Kemudian, penting juga untuk kita ketahui ada profesi-profesi lain yang kegiatannya juga berhubungan dengan wisatawan, namun mereka bukanlah seorang pemandu wisata. Yang pertama ada penterjemah. Seperti namanya, penterjemah adalah seseorang yang bertugas menerjemahkan bahasa tertentu ke dalam bahasa yang dikehendaki oleh wisatawan. Ia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang lain atau oleh pemandu wisata dan kemudian menjelaskan percakapan tersebut dalam suatu bahasa tertentu. Penerima tamu. Penerima tamu atau hostess adalah seseorang yang bertugas menjemput tamu di bandara, di pelabuhan, stasiun, terminal, serta hotel, atau memberikan ucapan selamat jalan kepada tamu yang akan kembali ke tempat asal atau melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Kegiatannya antara lain adalah memberikan ucapan selamat datang dengan mengalungkan rangkaian bunga, membantu tamu pada saat pemeriksaan keimigrasian dan bea cukai, menghubungkan atau memperkenalkan tamu dengan orang-orang tertentu. Kemudian ada pengawal atau pendamping. Kita juga biasa menyebutnya dengan bodyguard. Pengawal atau pendamping adalah seseorang yang bertugas mendampingi wisatawan dalam berbagai aktivitas seperti tur, berbelanja, pertemuan, termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi. Ruang lingkup kegiatan dari pengawal atau pendamping lebih luas dibandingkan pramuwisata atau profesi sejenis lainnya. Kemudian pramuwisata juga dikelompokkan sesuai dengan sudut pandang lainnya, seperti misalnya berdasarkan ruang lingkup kegiatannya. Yang pertama ada transfer guide. Transfer guide adalah pramuwisata yang kegiatannya menjemput wisatawan di bandara, di pelabuhan, stasiun, atau terminal menuju ke hotel atau sebaliknya. Kemudian dia juga mengantarkan wisatawan dari satu hotel ke hotel lainnya. Kemudian ada walking guide atau tour guide. Walking guide atau tour guide adalah pramuwisata yang paling sering kita temui. Mereka adalah pramuwisata yang kegiatannya memandu wisatawan dalam suatu tur. Kemudian ada local atau expert guide. Local atau expert guide adalah pramuwisata yang kegiatannya khusus memandu wisatawan pada suatu objek atau transaksi wisata tertentu. Misalnya wisata museum, wisata agro, river rafting, wisata goa, wisata gedung bersejarah, dan wisata-wisata lainnya yang mana tidak semua guide mengerti dengan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian ada common guide. Common guide adalah pramuwisata yang dapat melakukan kegiatan baik itu transfer maupun kegiatan tour. Dan yang terakhir ada driver guide. Driver guide adalah
seorang pengemudi yang sekaligus berperan sebagai pramuwisata. Ia juga bertugas mengantarkan wisatawan ke objek atau atraksi wisata tertentu yang dikehendaki, serta juga memberikan informasi yang diperlukan oleh wisatawan. Juga tak jarang seorang pramuwisata pengemudi ikut turun ke objek wisata untuk memberikan penjelasan tentang objek wisata tersebut jika tidak ada local guide. Jadi, pada dasarnya, driver guide menjalankan dua fungsi, yakni sebagai pengemudi dan juga seorang pramuwisata. Kemudian ada penggolongan pramuwisata berdasarkan statusnya. Yang pertama ada payroll guide. Payroll guide adalah pramuwisata yang berstatus sebagai pegawai tetap di suatu perusahaan perjalanan. Dia juga mendapatkan gaji tetap di samping dari komisi dan tip yang diterima dari wisatawan. Kemudian ada part-time atau freelance guide. Part-time atau freelance guide adalah pramuwisata yang bekerja pada suatu perusahaan perjalanan untuk kegiatan tertentu dan hanya dibayar untuk tiap pekerjaan yang dia lakukan. Serta dia tidak terikat oleh suatu perusahaan perjalanan tertentu. Juga dia bebas melakukan kegiatannya sesuai dengan permintaan wisatawan atau perusahaan perjalanan lain yang membutuhkan jasanya. Kemudian ada Member of Guide Association. Member of Guide Association adalah pramuwisata yang berstatus sebagai peserta dari suatu asosiasi pramuwisata dan melakukan kegiatannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh asosiasi tersebut. Kemudian ada government official. Government official adalah pegawai pemerintah yang bertugas untuk memberikan informasi kepada tamu tentang suatu aktivitas, objek, gedung, atau suatu wilayah tertentu. Dan yang terakhir ada company guide. Company guide adalah karyawan di sebuah perusahaan yang bertugas memberikan penjelasan kepada tamu tentang aktivitas atau objek-objek di perusahaan tersebut. Kemudian ada penggolongan pramuwisata berdasarkan karakteristik wisatawan yang dipandu. Yang pertama ada individual tourist guide. Seperti namanya, individual tourist guide adalah seorang pemandu wisata yang khusus memandu wisatawan individu. Yang kedua ada group tour guide. Group tour guide adalah seorang pramuwisata yang memandu wisatawan grup atau rombongan. Kemudian ada domestic tourist guide. Domestic tourist guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan nusantara atau domestik. Kemudian ada foreign tourist guide. Foreign tourist guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan mancanegara. Maka dari itu, untuk foreign tourist guide diwajibkan menguasai bahasa-bahasa asing. Pramuwisata di sini adalah seorang yang pertama kali dijumpai oleh wisatawan dalam rangka mewujudkan impiannya atas tur yang telah dibayarnya. Wisatawan yang memakai jasa seorang pramuwisata atau guide, biasanya dia tidak mengetahui kemana dia harus melangkah. Dia memerlukan bimbingan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka dari itu adalah tugas seorang guide untuk memenuhi, mengarahkan, membimbing serta menyarankan wisatawan di tengah-tengah ketidaktahuannya. Dan juga sangat wajar jika wisatawan mempercayakan semua aktivitasnya kepada guide, karena guide dianggapnya lebih berpengalaman. Maka dari itu, jadilah wisatawan yang mampu membuat wisatawan merasa dia adalah seorang teman perjalanan yang menyenangkan. Dengan tidak memanfaatkan ketidaktahuan wisatawan seperti menggali keuntungan tertentu, misalnya menaikkan harga barang yang dibeli wisatawan, memaksa memberikan imbalan, dan hal-hal lainnya. Dalam skala yang lebih luas, pramuwisata adalah seorang duta bangsa atau setidaknya duta daerah tempat dia melakukan tugasnya.
Apa yang diekspresikan oleh pramuwisata dianggap oleh wisatawan sebagai cerminan karakter masyarakat setempat. Demikian pula, apa yang disampaikan oleh pramuwisata akan dipercaya oleh wisatawan sebagai pengetahuan yang akan selalu diingatnya hingga dia kembali ke tempat asal. Mengingat hal tersebut, maka seorang pramuwisata hendaknya dapat memberikan informasi yang benar dan baik menyangkut negara, kota, maupun suatu desa, objek wisata, budaya, dan lain sebagainya. Untuk itu, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pramuwisata. Apakah syarat-syarat untuk menjadi seorang pramuwisata? Yang pertama, syarat penampilan atau fisik. Secara manusiawi, kesan pertama seseorang terhadap orang lain biasanya dipengaruhi oleh penampilannya. Maka dari itu, pramuwisata harus mampu berpenampilan yang maksimal. Seperti berpenampilan rapi dan bersih, berpakaian rapi, wajah bersih dan selalu tersenyum, tidak memakai pakaian yang terlalu terbuka, memakai sepatu di saat bekerja, tidak mengenakan aksesoris yang berlebihan. Kemudian ada syarat psikis atau kepribadian. Syarat psikis atau kepribadian di sini adalah pramuwisata harus memiliki sifat penuh perhatian, memiliki ketajaman daya ingat, memiliki wawasan yang luas, pandai bergaul, periang, jujur, dan dapat dipercaya, serta penuh inisiatif, humoris, dan memiliki empati yang tinggi. Pramuwisata juga harus memiliki kode etik. Kode etik untuk pramuwisata Indonesia telah ditetapkan melalui keputusan Musyawarah Nasional oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia. Berikut kode etik untuk menjadi seorang pramuwisata. Yang pertama, pramuwisata harus mampu menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan juga kebudayaan. Yang kedua, pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, senang, segar, rapi, bersih, serta berpenampilan yang simpatik. Pramuwisata harus mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian Indonesia. Pramuwisata harus mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan dengan tidak meminta tip, tidak menjajakan barang, dan tidak meminta komisi. Pramuwisata harus mampu memahami latar belakang atau asal-usul wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, adat kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan objek wisata. Pramuwisata harus mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang dapat mengundang perdebatan. Misalnya mengenai kepercayaan, mengenai adat istiadat, agama, ras, dan sistem politik sosial di negara asal wisatawan. Pramuwisata harus berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar apabila ada hal-hal yang belum diketahui atau hal-hal yang belum dapat dijelaskan, maka seorang pramuwisata harus berusaha mencari keterangan mengenai hal-hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya. Pramuwisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi, dan unsur-unsur pariwisata lainnya. Pramuwisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadinya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan dari wisatawan. Dan yang terakhir, pramuwisata saat perpisahan harus memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin kembali berkunjung ke tempat wisata tersebut. Baiklah, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.